Oke, jadi ini ada pertanyaan dari saudara Robi Tengor di Bontang. Pertanyaannya apa pendeta? Ada 2 orang disalib bersama dengan Yesus di tempat yang bernama Tengkorak. Kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Dalam Lukas 23 ayat 42 sampai 43, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pertanyaannya apa pendeta? Pertama, diselamatkan dengan kasih karunia atau perbuatan penjahat ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penjahat itu sudah di Firdaus bersama Yesus? Sehubungan dengan konteks ayat firman Tuhan, pendeta. Ada 2 pertanyaan. Jelas pertanyaannya ya pendeta? Ya, terima kasih banyak. Oke, silakan pendeta. Ini pertanyaan malam ini atau yang dari yang lalu? Malam ini pendeta, Kalau malam ini. Yang sesuai topik malam ini Pak Pendeta. Iya, baru masuk, baru saja masuk melalui SMS atau WA. Ya, shalom Pak Robi Tengor. Sepertinya kita pernah ketemu. Lukas 23 ayat yang ke-40. Kita bacalah ceritanya dari ayat 39 ya. Kita agak santai sedikit. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Kita tidak tahu ini yang di kiri atau yang di kanan. Tapi karena kita biasa katakan yang kanan bagus, kiri tidak bagus, lalu kita katakan ini yang di kiri. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi orang yang menegur dia itu katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ayat 41 perhatikan. Kita memang selayaknya dihukum. Ini seperti doa itu pemungut cukai. Kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dia mengakui bahwa dia berdosa. Dia salah. Dia katakan, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dia tahu bahwa dia orang berdosa. Dia tahu bahwa dia layak dihukum. Lalu dia katakan, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, dia katakan, Yesus. Nampaknya dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. Walaupun mungkin baru pernah bertemu di salib. Tetapi dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dari statement atau pernyataan permohonan dari salah seorang pencuri ini, kita ambil kesimpulan dia sudah pernah dengar tentang Yesus. Dia tahu bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Dan dia katakan kepada Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu kemudian Yesus berkata kepadamu, dia adalah Sang Juru Selamat di atas kayu salib, di mana pada saat itu ia mati untuk menebus semua orang yang berdosa, termasuk seorang yang sadar bahwa dia berdosa dan memohon supaya Yesus mengingat dia. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Singkat kata, Yesus berkata, engkau selamat. Mengapa ia selamat? Karena ia diselamatkan oleh Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Kenapa dia selamat? Karena dia menyadari dan bahwa dia orang berdosa. Kenapa dia selamat? Karena ia memohon kepada Yesus untuk diselamatkan. Ia tidak diselamatkan oleh perbuatannya, ia diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, oleh pertobatannya dan oleh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada pertanyaan yang kedua dari Pak Tenggol tadi, ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, dari cara kita membaca penempatan koma dan lain sebagainya, memang sangat memberikan kesan seakan pada hari itu juga, itu hari apa itu? Hari Jumat, Yesus disalib. Bahwa pada hari Jumat itu, Yesus bersama-sama dengan pencuri itu akan berada bersama-sama di Firdaus. Apakah memang benar demikian?
Saya percaya kita banyak dipengaruhi oleh tanda-tanda baca. Penempatan koma bisa mempengaruhi pengertian kita akan satu kalimat. Nah, dari terjemahan aslinya tidak ada kata juga di sana. Ya. Terjemahan aslinya tidak ada kata juga. Kata sesungguhnya ada di sana, yaitu kata amen. Artinya truly, sesungguhnya. Lalu kemudian susunannya dalam bahasa Yunani adalah sebagai berikut. Sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Jadi kata sesungguhnya ini dalam terjemahan bahasa Indonesia ditempatkan setelah kata aku berkata kepadamu. Padahal di dalam bahasa aslinya, kalau kita mau ikut dia punya urut-urutan, maka sebenarnya terjemahan yang lebih dekat kepada bahasa aslinya haruslah berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini juga. Kalau boleh saya sebutkan, walaupun patah-patah dia punya bahasa asli, mengatakan amen, lego, se, semeron. Artinya, truly, sesungguhnya, lego, aku berkata, se kepadamu, semeron, hari ini. Nah, perhatikan bahwa Alkitab pada waktu ditulis, tidak diikut sertakan dengan tanda-tanda baca. Bahkan kata-kata itu tidak dipisahkan, nyambung semua. Nah, dalam penulisannya, untuk memudahkan referensi, pengertian, dan lain sebagainya, maka mulailah ditempatkan tanda-tanda baca. Nah, pada kurang lebih, kalau saya tidak salah, boleh kita cek lagi, abad yang ke-9, maka tanda-tanda koma ini mulai ditempatkan, abad yang ke-9. Nah, pada waktu satu komite penafsiran atau bukan penafsiran, komite penerjemahan Alkitab memutuskan untuk menempatkan koma, mereka juga dipengaruhi dengan mereka punya prapaham. Prapaham artinya pemahaman yang sudah ada dalam benak mereka secara teologis. Kalau yang menerjemahkan Alkitab untuk menempatkan tanda baca di ayat-ayat ini, mempunyai pemahaman bahwa pada saat orang mati, arwahnya langsung ke sorga, maka tentu ini akan mempengaruhi di mana ia akan menempatkan tanda bacanya. Nah, kalau kita baca terjemahan ini mengikuti urut-urutan yang ada dalam bahasa Yunani, saya akan coba baca tanpa tanda baca. Saya akan baca dengan sangat lurus. Coba saya baca. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu lurus. Nah, pembacaan saya yang datar ini akan berubah pada saat kita menempatkan koma. Sekarang saya mau menempatkan koma sebelum kata hari ini. Sebelum kata hari ini. Jadi saya akan baca kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena kata koma kita tempatkan sebelum hari ini. Dan mengikuti dia punya urutan bahasa Yunani, biasanya sesungguhnya itu ada sebelum aku berkata kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa artinya? Artinya, kesannya memang hari itu dengan penempatan koma itu memberikan kepada kita kesan hari itu juga Yesus dan pencuri itu akan ke Firdaus. Sekarang kita akan ubah tempat dari komanya. Ya, tempat dari komanya. Oke, kita akan tempatkan koma setelah kata hari ini. Kata juga tidak ada dalam bahasa aslinya.
kita akan coba tempatkan koma setelah hari ini. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bedanya besar sekali. Yang pertama, seakan mereka akan langsung ke Firdaus pada hari itu juga. Tapi yang kedua, hanya beda koma. Hari ini bukanlah hari Yesus ke Firdaus, tapi hari ini adalah hari Yesus mengatakan janji itu. Jadi yang mana yang benar? Yang benar adalah yang sesuai dengan ajaran Alkitab, karena Alkitab tidak bertentangan satu sama lain. Kita melihat ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab untuk menerangkan ini. Salah satu contoh ayat Alkitab, mungkin kita bisa lihat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Yohanes 20 ayat yang ke-17. Pada waktu Maria mau menjamah Yesus, dalam ayat 16, kata Yesus kepada Maria, Maria, ini pada waktu Yesus bangkit, pagi-pagi benar, pada hari yang pertama minggu itu. Demikian kata Lukas 24 ayat 1, demikian juga kata Matius 28 ayat 1. Mengatakan, pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, hari Minggu. Yesus berpaling kepadanya Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yesus mengatakan, jangan pegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Memang pada waktu Yesus mati, dia tidak pergi ke Firdaus kepada Bapanya. Pada waktu Yesus mati, kemudian Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea meminta jenazahnya kepada Pilatus. Pilatus memberikan, mereka kemudian menguburkan Yesus. Pagi-pagi benar Yesus bangkit, dia mau disentuh atau dijamah, dipegang oleh Maria. Maria merasa sangat senang melihat Yesus bangkit, tapi dia katakan, jangan pegang aku belum pergi kepada Bapakku. Jadi Lukas 23 tadi, ayat 43, tidak boleh dibaca bertentangan dengan kenyataan bahwa memang Yesus belum pergi kepada Bapanya. Dengan demikian, paling baik penekanan pembacaan Lukas 23 ayat 43 itu adalah sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima kasih, pendeta. pendeta.